Saya akan perkenalan, nama saya Muhammad Tegar Rahmadi dengan NPM 2455052002. Jadi saya akan menjawab soal nomor satu. Soal itu peran hidrologi dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam kondisi geologi suatu daerah mempengaruhi ketersediaan kuantitas dan kualitas air tanah melalui tipe batuan, dengan lapisan, stratifikasi, dan keberadaan akuifer. Jika lapisan geologi terdiri dari batuan berpori tinggi seperti pasir dan kerikil, potensi air tanah atau akuifer biasanya besar karena dapat menyimpan dan menyalurkan air secara efektif. Sebaliknya, batuan kedap seperti lempung menghambat pergerakan dan penyimpanan air tanah. Permasalahan utama pengelolaan air tanah meliputi pencemaran akibat limbah domestik atau industri, eksploitasi berlebihan yang menyebabkan penurunan muka air tanah, serta intrusi air laut di daerah pesisir. Solusinya itu pengelolaan zona resapan dengan pelindungan lahan terbuka, terus pemuatan dan regulasi pemakaian sumur bor, rekayasa recharge batuan, dan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Soal kedua itu studi kasus aquifer di wilayah Kars. Aquifer Kars memiliki perilaku aliran sangat cepat karena rekahan dan rongga besar akibat pelarutan batuan karbonat membuat jalur air sangat tidak seragam. Potensi eksplorasi aquifer Kars mampu menyediakan air dalam volume besar, namun respon sangat cepat terhadap perubahan cuaca. Tantangannya itu sulit memprediksi aliran sangat rentan terhadap pencemaran akibat limbah permukaan karena rekahan langsung menghubungkan permukaan dengan akuifer. Terus kalau teknik migas pencemaran itu ada perlindungan zona resapan Kars, pengurangan limbah dan penggunaan bahan kimia di wilayah Kars, penguatan kualitas air secara berkala untuk deteksi dini pencernaan. Soal ketiga itu pengurangan struktur geologi terhadap aliran air tanah. Jadi struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan mengontrol jalur dan penyebaran air tanah. Rekahan dan sesar dapat menjadi jalur utama bagi migrasi air tanah, sehingga daerah dengan struktur seperti ini biasanya memiliki produktif. Contoh wilayah itu ada cekungan Bandung, Jawa Barat, di mana struktur sesar dan rekahan yang melimpah dari aktivitas vulkanik dan tektonik membuat air tanah lebih melimpah dan mudah diakses. Adapun faktor geologi yang mendukung ialah permeabilitas batuan, kelurusan sesar, dan posisi stratifikasi batuan akuifer. Selanjutnya akan menjawab soal keempat, di mana penggunaan hukum Drais untuk menentukan kecepatan air tanah. Tadi juga itu cuma ada Arek sama Robat kan? Di mana diketahui permeabilitas dalam kurung K sama dengan 2 dikali 10 min 4 meter per tebal akuifer itu A sama dengan 5 meter, jarak sumur itu L, di mana sebesar 200 meter, di mana ada perbedaan tinggi atau DH sama dengan 2 meter. Rumus hukum Drais adalah Q sama dengan K dikali A dikali D per L. Kecepatan linear itu di mana rumusnya adalah V sama dengan K dikali DH per L, di mana V sama dengan 2 kali 10 min 4 dikali 2 per 200 sama dengan 2 kali 10 min 4 dikali 0,01 sama dengan 2 kali 10 min 6 meter per detik. Pre, bagi tugas ini sih Pre, bagi tugas S3 yang Bang Hafiz dimana perubahan kondisi geologi, misal porositas bertambah atau permeabilitas naik, akan kecepatan aliran. Aplikasi praktis itu penting untuk pengelolaan air di perkotaan, menentukan zona resapan, diberi perlindungan sumur terhadap pencemaran dan penyesuaian model akuifer. Selanjutnya soal kelima, analisis kualitas air tanah dari perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Di mana dari sifat geologi itu jenis batuan, misalnya batuan kapur atau kars menyebabkan air menjadi keras.
kadar mineral tinggi. Lontar punya sendiri. Stratigrafi dan struktur geologi menentukan laju dan jalur peresapan serta potensi pencemaran. Udah bilang biar aja komplikasi. Dalam fisika itu parameter utamanya adalah suhu, di mana indikasi aktivitas biologis itu geotermal. Terus selanjutnya itu kejernihan konduktivitas listrik atau indikasi jumlah mineral terlarut di mana peningkatan konduktivitas sering menunjukkan pencemaran seperti limbah rumah tangga. Di mana kimia pada sistem kimia itu parameter pH, kadar mineral, DTS atau total dissolved solid. Selanjutnya ada mineralisasi tinggi, misal kalsium, magnesium, dan kals, menyebabkan air keras. Kadar garam dan kesamaan dipengaruhi oleh batuan dan pencemaran. Selanjutnya kondisi biologi. Kondisi biologi itu parameter utama mikroorganisme, patogen atau bakteri atau virus sebagai indikator kontaminasi biologis, di mana kontaminasi terjadi melalui peresapan limbah domestik dan hewan. Adapun langkah mitigasinya, langkah mitigasi berupa desinfikasi, perlindungan sumur, dan pengelolaan limbah zona resapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab dari soal tes itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.